Ya, saudara, kami masih berdialog, mengobrol mengenai menanti sekolah bisa tatap muka lagi di Indonesia dari segi apa saja yang harus diperhatikan. Mudah-mudahan saya nih sebagai orang tua juga punya wawasan mengapa sekolah sampai sekarang masih belum semuanya dilakukan secara tatap muka. Sekolah punya pertimbangan, Pemprov sebagai penanggung jawabnya juga punya pertimbangan. Ada Mbak Retno Listiarti, Komisioner KPAI, Sumardiansyah Perdana Kusuma atau Rian, Wakil Ketua PKS PB PGRI, Prof. Zubairi Jurban, Satgas COVID-19 ID masih menjadi narasumber. Saya ingin ke pertanyaan interaktif dulu. Ada Pak Dudung di Bekasi yang ingin bertanya atau menyampaikan pendapat mungkin. Pak Dudung, selamat pagi Pak. Selamat pagi, Mas Bayu. Ya, silakan. Singkat padat. Ada yang ingin disampaikan atau tanya? Iya. Pertama saya ingin menyampaikan kami orang tua merasa gelis bagaimana sekiranya dalam kondisi seperti ini yang tepat dan untuk memutuskan apakah sekolah tatap muka. Itu yang pertama. Lanjutannya adalah ketika sekolah tatap muka, apa langkah-langkah strategis yang harus dilakukan oleh pemerintah dan semua stakeholder supaya siswa anak-anak kami selamat, guru selamat, masyarakat selamat, pendidikan bermutu. Atau ketika berlangsung bagaimana PJJ ini bermakna. Siswa belajar asik, siswa belajar senang, tidak ada siswa yang berkeliaran, yang bermain, yang berbahaya, kalau sekolah akan bermanfaat. Mungkin 3 hal ini yang penting harus kita pikirkan bersama. Saya sebagai orang tua ingin segera tatap muka ini dibuka, tapi harus menyelamatkan siswa, guru, dan masyarakat. Saya pikir itu Mas Bayu, terima kasih Prof. Zubairi, mudah-mudahan memberikan inspirasi dan advice buat kami rakyat Indonesia sehingga rakyat sehat, ekonomi bangkit, Indonesia maju, pendidikan bermutu. Itu yang paling penting kita sampaikan. Ya. Terima kasih. Makasih banyak Pak Dudung di Bekasi. Saya pindah ke Jogja, ada Ibu Magdalena. Bu Magdalena, selamat pagi Bu. Selamat pagi Mas Bayu, selamat pagi Bu Retno, Pak Rian, Prof. Zubairi, salam kenal. Ya. Saya Magda. Oke, pertanyaan saya orang tua dari anak yang terinfeksi HIV dan kita melalui kelompok dukungan sebaya kita punya di Jogja DIY itu lebih dari 100 anak yang kena HIV. Bahkan dari angka kasus COVID sendiri 2 yang terlapor pada kami, 2 terinfeksi terpapar COVID. Dan ini menjadi PR bagi kami karena apa istilahnya sampai detik ini kalau kita gali lagi yang sudah vaksin belum ada istilahnya seperti itu. Kemudian kenapa belum vaksin? Oh masih menunggu. Kemudian masih viral load-nya masih tinggi sehingga tidak boleh untuk vaksin. Nah, di satu sisi ini diminta misalnya di kami sudah ada yang kemarin beberapa tatap muka. Itu juga akhirnya deg-degan buat kami. Ya. Nah, sejauh ini keamanan buat mereka anak-anak yang terinfeksi HIV mungkin juga ada kelompok rentan lainnya dengan penyakit lain. Tapi ini di depan kita nih yang setiap hari ketemu dengan kami. Bahkan kami yang dewasa saja, untuk mendapat vaksin kami itu selipkan untuk kelompok rentan itu kami selipkan dengan program yang ada di Dinas Kesehatan. Nah, kami mohon pencerahan. Jauh ini keamanan buat apa sih istilahnya? Dan ini tidak hanya untuk kita di DIY saja, tapi juga untuk anak dengan HIV yang ada di daerah lain yang sampai detik ini kami masih memperjuangkan untuk kesehatan mereka. Baik. Terima kasih, sehat selalu Mas Bayu dan Bapak Ibu sekalian. Sama-sama, salam sehat juga untuk Ibu Magda di Jogja ya. Menarik nih apa yang ingin disampaikan. Saya ke Mas Rian kalau begitu. Mas Rian, memang ini menjadi concern kita. Kita kan masih terus mencari upaya terbaik agar PTM, pembelajaran tatap mukanya bisa berlangsung dengan aman untuk anak-anak. Pak Dudung di Bekasi, ya sambil menunggu itu, pembelajaran jarak jauh, PJJ yang berlangsung sekarang, gimana nih? Bisa lebih terasa menyenangkan untuk anak-anak, tapi tetap ada pelajaran yang masuk nih ya. Memang ini hal yang baru bagi kita semua, termasuk kami orang tua, untuk melihat ini semua. Saya yakin para guru mengetahui semua, sebutlah dalam tanda petik keluhan orang tua dalam pembelajaran anak-anak yang memang pembelajaran jarak jauh ini terpaksa kita harus lakukan ketika ada pandemi. Mas Rian, bagaimana menanggapi ini semua? Saya yakin PGRI sudah sering menerima masukan-masukan seperti ini, Mas Rian? Iya, kalau dari kami jelas kesehatan itu tetap menjadi yang utama dalam proses keberlangsungan pendidikan.
kalau nyawa hilang nggak bisa diremedial. Namun kalau kompetensi kurang kita masih bisa remedial. Sehingga Setuju. kesehatan tetap mendapatkan tempat yang paling utama dan pertama itu satu. Iya. Yang kedua, sebetulnya masalah fundament dalam dunia pendidikan di masa PJJ dan di masa disrupsi adalah kita memang harus membuat sebuah pandangan futuristik. Bagaimana mendesain sebuah sistem pendidikan mengacu kepada pedagogical teknologi content knowledge. Iya. Bagaimana pembelajaran berbasis teknologi yang menyenangkan dan bermakna. Dan juga bagaimana mendesain sistem pendidikan nasional agar juga mampu beradaptasi di tengah situasi darurat. Kalau boleh dibahasakan kurikulum darurat. Iya. Beberapa waktu yang lalu ada penyederhanaan kompetensi dasar, itu bukan kurikulum darurat. Sebab kurikulum darurat harus bersifat menyeluruh. Berapa jam tatap muka yang harus dilakukan oleh guru, baik selama luring maupun daring. Bagaimana dengan pemenuhan beban kerja guru, bagaimana pencapaian kompetensi, bagaimana model pembelajaran yang bisa direkomendasikan, seperti apa penilaiannya. Nah, yang menjadi masalah sekarang adalah sistem pendidikan kita itu belum mengakomodir situasi darurat. Ya. Sehingga situasi yang tidak darurat dipaksakan dengan sistem pendidikan nasional yang itu kita susun dalam kondisi normal. Tantangannya pemerintah harus menyusun kurikulum darurat, merubah sistem pendidikan nasional kita supaya lebih beradaptasi terhadap pandemi. Ya. Mungkin ini momentumnya kan Mas Rian ya, pernah diajukan ini dan kemudian apa tanggapan dari pusat, dari Mas Rian menyampaikan ke Mas Nadiem, kira-kira begitu, apa kemudian tanggapannya? PBPGRI selalu menyuarakan betapa kita perlu memiliki kurikulum darurat yang komprehensif, termasuk membedah yang namanya 8 standar nasional pendidikan agar mampu beradaptasi dengan pandemi. Itu yang pertama. Yang kedua, survei kami sejauh ini sudah menghimpun 15.522 responden. Harapannya nanti setelah kita analisis datanya akan kita rilis dan bisa memotret situasi pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Oke. Baik itu dari wilayah perkotaan maupun daerah-daerah tertinggal yang itu minim ketersediaan teknologi infrastruktur. Seperti itu. Oke, jadi mudah-mudahan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendengarkan ini momentum saya rasa pandemi ini, mudah-mudahan kita bisa melakukan perubahan mendasar untuk masa depan anak-anak kita, sekolah kita pendidikannya bisa segera berubah dengan situasi pandemi ini. Itu harapan saya sih ya sebagai warga negara juga sudah disampaikan tadi oleh Mas Rian. Prof. Berry, saya mau pindah ke Ibu Magda di Jogja tadi. Anak-anak kita yang terpapar HIV sangat rentan untuk terpapar COVID. Ini hampir kita lupakan sih, saya nggak kepikiran tuh bahwa autoimun dan lain-lain. Saya sempat berdiskusi dengan teman-teman juga yang mengalami autoimun nih, Prof. Berry. Nah, bagaimana tuh situasinya? Penting sekali sebetulnya untuk kita dapatkan vaksinasi untuk mereka, Prof. Zubairi. Saya baru melihat-lihat medical record pasien-pasien saya, tapi baru mulai data awalnya adalah sudah ada 35 ODA orang dengan HIV yang terinfeksi. Namun alhamdulillah sebagian besar tertolong, meninggal 1 orang. Itu yang pertama. Jadi artinya kalau minum obat antiretroviral teratur, maka risiko untuk kegawatan, untuk meninggal hampir sama juga dengan masyarakat yang tanpa HIV. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah sudah ada yang divaksinasi? Sebagian besar pasien sudah divaksinasi. Jadi pasien HIV tidak apa-apa divaksinasi, tidak apa, bahkan perlu amat segera. Karena kalau HIV kemudian kadang-kadang pas lupa minum obat terus terinfeksi itu bahaya banget. Jadi lebih cepat vaksinasi lebih baik. Walaupun viral load-nya masih tinggi. Kalau fisiknya cukup baik, bisa jalan, bisa naik tangga, minum obat teratur, itu silakan mulai vaksinasi segera. Oke, jadi sebetulnya aman ya untuk melakukan vaksinasi ya dalam situasi apapun asal fisiknya kuat begitu ya. Aman dan perlu banget. Oke, ya mudah-mudahan Ibu Magda semua bisa dikonsultasikan di Jogja sehingga semua anak-anak kita yang mungkin terpapar HIV atau saudara-saudara kita, bukan hanya anak-anak saja yang terpapar HIV ini bisa segera vaksinasi untuk kesehatan. Nah, ada satu lagi Mas, kalau obat yang diminum sekarang kurang berhasil, viral load tinggi, ya konsultasi ke dokternya beberapa kali.
Karena pemerintah sudah menyediakan juga obat lini 2 dan lini 2 plus itu untuk menangani kalau gagal lini 1. Jadi kalau obat antiretroviral yang diminum sekarang kurang berhasil, tanya dokternya apakah sudah waktunya ganti obat atau tidak. Oh, oke. Baik, saya terima kasih untuk informasinya. Pak Dudung di Bekasi, Ibu Magda di Jogja, terima kasih untuk masuk di interaktif. Saya kembali ke Mas Rian. Mas Rian, saya teringat kasus nih. Baru kemarin saya bacain beritanya. Di Solo, wali kota Solo itu parkir mobil di depan sebuah sekolah. Mohon maaf, saya lupa sekolahnya. Karena nggak satu jalan nih dengan Pak Wali Kota yang masih melarang pembelajaran tatap muka. Rencananya hari ini sekolah itu mau buka tatap muka, jadi agak ditegurlah sama Pak Wali Kota Solo begitu. Nah, hal semacam ini nih sebetulnya di PGRI seperti apa? Kita kan, Mbak Retno tadi sudah mengingatkan, ayo semua satu komando. Kalau pemerintah kotanya bilang jangan dulu, ya jangan dulu semua gitu. Tapi saya menangkapnya kok ada yang ingin buka sendiri dan lain-lain. Mungkin hal semacam ini masih juga terdengar dari PGRI, bagaimana kemudian mengatasi hal semacam ini, Mas Rian? Ya, memang konsekuensi logis dari otonomi daerah, tata kelola sistem pendidikan kita harus tarik-menarik antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Karena itu memang salah satu pemikiran jangka panjang yang coba kita himpun di PGRI adalah berupaya agar tata kelola guru, tata kelola pendidikan diambil oleh pemerintah pusat, sehingga tidak tarik-menarik kepentingan politik. Itu yang pertama. Yang kedua, memang sejauh ini kita belum mendengar adanya sebuah forum bersama yang menghubungkan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Itu dari sisi birokrasi. Belum kalau kita bicara dalam konteks pendidikan itu sendiri. Ki Hajar selalu mengatakan memperkuat tripusat pendidikan antara keluarga, sekolah dengan masyarakat itu harus bersinergi. Kasus di mana anak masih berkeliaran selama pandemi itu menandakan bahwa peran masyarakat masih minim. Kasus ketika pembelajaran jarak jauh masih membosankan, itu menandakan sekolah masih belum optimal. Kasus ketika anak tidak ada di rumah ketika jam PJJ, itu menandakan peran orang tua juga masih sangat lemah. Karena itu memang perlu ada upaya terpadu, komprehensif, mendesain sebuah sistem yang melibatkan orang tua, masyarakat, dan juga sekolah. Karena itu sistem pendidikan nasional harus segera berbenah. Penguatan PJJ dan juga pencanangan kurikulum darurat, ini saya pikir solusi permanen untuk agar pendidikan kita bisa berjalan efektif di masa pandemi seperti itu. Ya, ini semangat yang saya dukung benar nih, Mas Rian. Mudah-mudahan pelan tapi pasti kita bisa mengarah ke sana. Jadi anak-anak happy, mau sekolahnya tatap muka, mau jarak jauh, ini bisa di-combine. Mungkin dalam bayangan saya banyak tugas-tugas, tetapi ini sudah masuk di dalam memenuhi kurikulum karena mereka akan bekerja sama dengan orang tua, dengan lingkungannya. Tugas-tugas ini kemudian sudah menjadi semacam sesuatu yang mereka bisa diskusikan bersama dalam tugas kelompok dengan gurunya. Itu bayangan saya gitu. Jadi ini mungkin momentum untuk perubahan-perubahan ke arah sana. Begitu ya Mas Rian ya? Betul, malah harusnya dalam pikiran saya Pak Jokowi sebagai top leader itu harus mampu menstimulus berbagai kementerian agar membuat program unggulan selama pandemi. Misalkan soal anak ada Kementerian Perlindungan Anak, soal kesejahteraan ada Kementerian Sosial, Kesehatan ada Kementerian Kesehatan, Pendidikan Kemendikbud, Ristek. Bayangkan kalau semua kementerian bersatu padu membuat program-program unggulan di masa pandemi yang mengarah kepada pemajuan kualitas sumber daya manusia, maka saya pikir semuanya akan berjalan lebih cepat dan revolusioner. Oke, Mas Rian, mudah-mudahan didengar nih. Mudah-mudahan Pak Jokowi pagi ini nonton kita. Amin. Amin ya. Mbak Retno, saya sedikit kembali kepada concern Pak Dudung tadi di Bekasi ya. Situasi yang ada sekarang dimengerti sebetulnya bahwa situasi keamanannya. Saya harap semua orang tua dimanapun berada tetap yang ada di benak, di kepala dan di hati kita adalah keamanan anak-anak kita dari sisi kesehatan. Satu sisi mengenai pendidikan, Mas Rian bilang, kalau soal kesehatan udah nomor satu. Nggak bisa kita merewind, memutar balik. Tapi kalau soal kompetisi anak-anak itu bisa kita lakukan, bisa kita kejar. Jadi kesehatan adalah nomor satu. Mudah-mudahan ini menjadi background bagi orang tua. Kita nggak bisa serta-merta meminta anak-anak kita masuk sekolah, lihat semuanya dulu. Situasi-situasinya untuk keamanan anak-anak kita. Nah, situasi sekarang betul sudah ada peningkatan sejak kita ngobrol dulu.
tapi protokol kesehatan dan lain-lain semua masih dikejar. Apalagi Mbak Retno, koordinasi dan segala sesuatu belum semua 100%. Mungkin tidak akan pernah 100%, tapi apalagi Mbak Retno yang perlu kita ingatkan kepada seluruh stakeholder ini agar kita bisa memahami betul keamanan tetap paling utama untuk anak-anak kita ketika nanti ada pembelajaran tatap muka yang sudah mulai diupayakan untuk bisa diselenggarakan. Walaupun pelan, tapi pasti dan aman begitu. Mbak Retno. Iya, pertama sebenarnya kalau KPAI sama ya, kami kalau pakai konvensi hak anak, ya pertama hak hidup gitu ya, yang kedua hak sehat, yang ketiga baru hak pendidikan kalau mau mengurut hak atas pendidikan. Jadi itu memang tentu konsen kita semua. Yang kedua adalah terkait dengan tadi ya protokol kesehatan. Ini kan soal perilaku ya, perubahan perilaku. Jadi kami memang mendukung bahwa pembukaan sekolah itu perubahan perilaku anak maupun perubahan perilaku guru dan pokoknya warga sekolah itu harus terjadi. Nah oleh karena itu nggak bisa sendiri. Nah ini perlu disiapkan dari sekarang. Nah kepada ayah bunda gitu ya di seluruh Indonesia mulai sekarang coba anak-anaknya juga dilatih untuk mulai pakai masker gitu ya. Karena ini banyak betul temuan-temuan kami di lapangan ketika sekolah diuji coba, ketika sekolah mulai dibuka, masker itu jadi problem gitu ya. Entah ditaruh di dagu, di leher. Bahkan ada guru yang maskernya nyuruh anak-anaknya taruh aja di tas gitu. Jadi nanti pulang sekolah, berangkat sekolah, baru dipakai. Nah kan saya bingung ini masker apa helm gitu ya. Kok makainya cuma di jalan gitu. Nah ini hal yang kemudian terjadi. Makanya kami bilang perubahan perilaku penting. Tentu aja di daerah-daerah yang kami datangi itu, ketika itu kami temukan, kami pasti akan memberikan catatan-catatan. Nah itu berarti daerah harus mensosialisasi lewat dinas kesehatan dengan dinas pendidikannya harus bersinergi gitu. Yang kedua adalah di setiap sekolah yang dibuka nanti pada masa pandemi kan tetap aja 50%. Jadi tetap ada PJJ, tetap ada PTM. Nah oleh karena itu kami mendorong juga, ini satu catatan ya Mas Bayu yang kami temukan banyak belum dibuat adalah ruang isolasi sementara. Ya ruang isolasi sementara ini dalam kondisi darurat. Sebenarnya di sekolahnya Mas Rian mengajar pun itu belum ada tuh ruang isolasi darurat ya, saya sebab datang ke sana. Nah ruang isolasi darurat ini adalah di mana ketika warga sekolah dalam situasi darurat ada prokesnya itu, yaitu dia datang tapi dalam kondisi misalnya apakah ada batuk, apakah ada pilek atau demam gitu ya. Jadi suhu tubuhnya 37,3 ke atas gitu. Nah itu harus ada ruang sendiri yang berada dekat pintu gerbang sebenarnya. Nah ini belum ada berarti menandakan antara sekolah dengan puskesmas terdekat memang tampaknya belum ada sinergi misalnya. Kalau isolasi sementara belum ada. Nah tadi kan Pak Dudung juga menanyakan apa yang harus dilakukan ya. Yang harus dilakukan pertama oleh orang tua tadi ngajarin anak pakai masker aja deh, mencuci tangan yang benar. Yang kedua guru, kan sekarang ada Zoom, ada Google Meet, coba dipakai masker. Jadi ayo anak-anak sekarang walaupun kita semua ada di rumah, tapi belajar yuk pakai masker. 15 menit pertama Zoom kita harus bermasker gitu. Nah itu misalnya bisa mulai dilatih. Kemudian yang berikutnya lagi ini soal anak SMA dan SMK yang yang kemungkinan besar mereka naik kendaraan umum karena sekolahnya jauh. Nah ini bagaimana ada protokol kesehatan anak-anak yang berangkat dengan kendaraan umum itu harus dibedakan. Mereka sebaiknya tidak pakai baju seragam, di sekolah diberi fasilitas ganti baju, kemudian bagaimana sepatu dan tasnya disemprot sehingga meminimalkan penularan ketika di kendaraan umum dibawa ke ruang kelas. Nah itu yang beberapa sedikit yang kami kasih beberapa catatan di beberapa daerah karena situasinya memang berbeda. Kalau misalnya kami di Batam itu ada kepulauan kecil, di sana ada 100 sekolah, ya buka sekolah aman gitu ya karena kasusnya juga rendah. Terus bahkan di bawah cuma 1% kalau tidak salah positivity rate-nya waktu itu. Ya itu aman gitu. Nah jadi sepanjang positivity rate di bawah 5% gitu ya, saya yakin aman ya. Tapi kalau tadi kesiapan harus ada, protokol kesehatan harus disosialisasi. Kemudian tadi kalau sudah bisa divaksin, karena kami menemukan Mas Bayu banyak anak nggak bisa divaksin, bukan nggak mau. Karena ada faktor tertentu mereka nggak bisa divaksin. Jadi target vaksin 100% di sekolah tentu tidak mungkin gitu ya. Karena pasti ada anak-anak yang tidak mungkin divaksin atau
tadi ya orang tuanya menolak divaksin karena anak divaksin itu harus izin orang tuanya kan. Betul, betul. Iya, terbayang. Jadi yuk kita benahi semua, mumpung kita masih sempat, semua hal-hal yang perlu kita benahi, seluruh stakeholder dari pendidikan Indonesia, termasuk saya sebagai orang tua. Menarik bahwa kita bisa mengajarkan sebetulnya anak-anak untuk disiplin menjaga protokol kesehatan. Begitu sekolahnya sudah mulai, pelan tapi pasti, belum seluruhnya, masih separuh dan lain-lain, mereka sudah lumayan lebih siap lagi. Mental mereka untuk masuk sekolah dengan protokol kesehatan. Saya terima kasih untuk wawasan, masukan-masukannya sampai hari ini berkaitan dengan persiapan untuk sekolah-sekolah bersiap tatap muka dengan kondisi masing-masing nanti di setiap kota, kabupaten maupun provinsi. Mbak Retno terima kasih, Mas Rian terima kasih, Prof. Berry terima kasih. Kita sambung lagi perkembangannya nanti di waktu yang mendatang. Selamat pagi dan salam sehat untuk Anda bertiga.